Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas mengenai himpunan. Untuk yang kemarin, himpunan kan sudah selesai. Nah, sekarang akan mengulas kembali mengenai himpunan itu dalam kehidupan sehari-hari. Seorang siswa menanyakan, "Bu, apakah himpunan bisa diterapkan dalam kehidupan?" Nah, jawabannya yaitu bisa. Nah, berikut penjelasannya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, di dalam suatu kelas yang terdiri atas 48 siswa, terdapat 24 siswa yang gemar matematika dan 30 siswa yang gemar IPA. Jika ada 8 siswa yang gemar keduanya, yaitu matematika maupun IPA, berapakah siswa yang tidak menyukai keduanya? Kita lihat jawabannya. Yang pertama, kita harus membuat diagram Venn terlebih dahulu agar lebih mudah dalam pengerjaannya. Langkah-langkah dalam pembuatan diagram Venn. Yang pertama, isikan terlebih dahulu yang gemar keduanya, yaitu 8 siswa. Kita tuliskan di sini di tengah-tengah antara matematika dan IPA. Kemudian, isikan yang hanya gemar matematika. Pada soal tadi disebutkan untuk yang gemar matematika yaitu 24. Berhubung di sini yang ditanyakan hanya yang gemar. Jadi 24 dikurangi 8 karena 8 itu menyukai keduanya. Jadi 24 dikurangi 8 adalah 16 siswa. Kita masukkan ke bagian himpunan matematika. Kemudian yang ketiga, isikan yang hanya gemar IPA yaitu 30 min 8, yaitu 22 siswa, kita isikan pada sini. Untuk yang keempat, yaitu isikan yang tidak gemar matematika maupun IPA, jadi tidak ada pada himpunan berikut yang di luar matematika dan IPA, di mana rumusnya yaitu 48 itu dari himpunan semestanya, kemudian dikurangi 8. Untuk 8 sendiri yaitu siswa yang menyukai keduanya, ditambah 16 untuk yang menyukai matematika, ditambah 22 untuk yang menyukai IPA, sama dengan 48 dikurangi 26, kita dapati 2 siswa untuk yang tidak menyukai keduanya. Kita tuliskan di sini. Dengan semestanya 48. Jadi banyak siswa yang tidak gemar kedua-duanya, yaitu matematika maupun IPA ada 2 siswa. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu dari 40 siswa dalam satu kelas terdapat 30 siswa gemar pelajaran matematika dan 26 siswa gemar pelajaran fisika. Jika 2 siswa tidak gemar dengan kedua pelajaran tersebut, tentukan banyaknya siswa yang gemar pelajaran matematika. Untuk contoh soal yang pertama, tadi kan yang ditanyakan berapa siswa yang tidak gemar keduanya. Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu banyaknya siswa yang gemar keduanya. Nah, berikut penjelasannya. Mula-mula, kita harus membuat diagram Venn terlebih dahulu agar lebih mudah dalam pengerjaannya, seperti contoh soal yang pertama. Di sini. Kenapa ini yang irisan kasih tanda tanya? Karena ini yang ditanyakan. Untuk rumusnya sendiri yaitu NAB, yaitu jumlah dari himpunan A dan himpunan B, di mana banyaknya himpunan A ditambah himpunan B dikurangi banyaknya himpunan S semesta dikurangi banyaknya himpunan X, atau X sendiri yaitu yang tidak menyukai keduanya. Kemudian kita dapati untuk NAB sama dengan 30 dari siswa yang menyukai matematika dan 26 dari siswa yang menyukai fisika. Kemudian dikurangi 40 karena ini semestanya. Kemudian dikurangi 2 lagi karena ini
yang tidak menyukai keduanya. Kemudian kita dapati untuk NaB sama dengan 56 dikurangi 38. NaB sama dengan 18. Nah, sekarang yang di sini sudah berganti 18 karena sudah kita dapati dalam rumus berikut. Jadi banyaknya siswa yang gemar matematika dan fisika ada 18 siswa. Karena gemar keduanya maka kita tuliskannya di sini. Kalau tidak gemar keduanya di sini. Kalau hanya gemar salah satu berarti di sini dan di sini. Ini untuk semesta. Untuk contoh yang ketiga, di sini kita akan belajar mengenai menentukan banyaknya siswa yang hanya memilih PMR saja atau hanya memilih KIR saja. Jadi kita dapati soal yaitu pada sebuah kelas yang terdiri atas 46 siswa dilakukan pendataan pilihan ekstrakurikuler. Hasil sementara diperoleh 19 siswa memilih KIR, 23 siswa memilih PMR, dan 16 siswa belum menentukan keduanya atau belum menentukan pilihannya. Jadi permasalahannya di sini yaitu kita akan mencari banyaknya siswa yang hanya memilih PMR saja dan hanya memilih KIR saja. Yang pertama, kita harus membuat diagram Venn terlebih dahulu, masih sama dengan seperti contoh soal yang pertama maupun contoh soal yang kedua. Di sini kita PMR masih kosong ya, untuk yang memilih keduanya juga masih kosong, KIR juga masih kosong. Untuk pengerjaannya sendiri, kita mula-mula harus mengetahui berapakah siswa yang memilih keduanya atau memilih PMR dan KIR. Di sini kita dapati rumus untuk siswa yang memilih keduanya yaitu 19 dari siswa yang memilih KIR ditambah 23 untuk siswa yang memilih PMR dikurangi 46 ini semesta dikurangi 16 untuk siswa yang tidak memilih keduanya. Dapati 12. Kita akan tuliskan di sebelah sini. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita akan mencari siswa yang hanya memilih KIR saja di bagian sini. Tadi kan KIR-nya 19, berhubung yang memilih keduanya 12, yaitu caranya dengan 19 dikurangi 12 sama dengan 7. Kita dapati 7 untuk di bagian KIR. Langkah yang ketiga yaitu kita akan mencari siswa yang hanya memilih PMR saja. Di sini PMR itu tadi kan 23, kemudian dikurangi 12 untuk siswa yang menyukai keduanya, maka didapatkan 11. Kita tuliskan pada bagian di PMR. Jadi banyaknya siswa yang hanya memilih PMR saja ada 11 siswa dan yang hanya memilih KIR saja ada 7 siswa. Sampai di sini paham? Himpunan itu mudah, yang penting kita mau belajar, seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.